Pak, saya mau tanya, Pak. Nanti saya kan jam 11 ini, Pak. Ada vaksin gimana, Pak? Saya AFK nggak apa-apa, Pak. Mhm. Jam 11 nanti saya ada vaksin, Pak. Gimana, Pak? Ya, Oh, ya. Tapi kayaknya sebentar sih, Pak. Nanti sebelum mhm. jam 12 juga Iya, nggak saya. apa-apa, silahkan. Jadi AFK nggak apa-apa ya, Pak? Saya dengerin nanti juga. Iya, nggak Iya. apa-apa. Ini pun saya juga cuma sebentar Oh, kok. iya, iya, iya. Thank you, Mhm. Pak. Ya. Ini ditunggu dulu ya, soalnya kayaknya masih banyak yang belum. Saya juga mau ganti koneksi dulu nih. Koneksi kampus penuh kayaknya. Lebih baik tethering saja. Pak. Bisa kita mulai saja sekarang? Ya, silakan Pak. Silakan, Pak. Gimana? Cek dulu ya, ini saya kan sedang catering dari HP. Suara saya lancar atau putus-putus? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah, Lancar. lancar Pak. Baiklah, kalau gitu. Ya, oke. Selamat pagi ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hmm. Oh, sebentar. Catering saya lepas
Bentar ya. Aduh. Bandwidth slow. Sorry kalau saya disconnect sebentar, ditunggu ya. Nah, begini bagaimana kalau sekarang? Banyak orang di kampus jadi bandwidth-nya kebagi-bagi deh. Sekarang aman ya? Satu aja yang jawab, coba It's Raihan okay, yang lagi on Pak. kameranya. Lancar ya saya ya? Oke, good. Ya, kalau gitu kita mulai saja ya. Hari ini kuliah pengganti dan tidak ada materi khusus. Saya cuma ngasih kisi-kisi aja. Nanti kalau masih ada waktu, saya mau kasih, bukan kasih sih, mau ngebahas kemarin ada Putus-putus buat ngelek. Suaranya ngelek, not good, not good. Cobaan nih, Pak. Ayan, kelihatan mukanya. Pak, ngelek, Pak. Sabar, bentar lagi UTS. Ngelek. Jadi kan tekong ngelek. Pak, ngelek, Pak. Hilang. 40 orang. Oh, hilang. Benar, 40 orang. Bentar, Bapaknya. Waduh. hilang ya. Udah, saya cek speednya dulu. Ambil aja semua bandwidth-nya, Pak. Jangan nanti mati semua di sini. Bentar ya. Saya nggak tahu nih kenapa kok nggak stabil ya tethering ke HP saya ya. Padahal jangan karena pakai 5 GHz ya. Udah saya rubah ke 2,4 sih, mudah-mudahan lancar. Keputus sampai mana lagi tadi omongannya? Saya hari-hari nggak stabil. Wah, Lah, lag lagi. kacau juga ya. Pada download nggak, Pak? Yang di kampus. Kurang tahu, saya nggak lihat monitoringnya. Bisa jadi sih. Bandwidth-nya. Saya nggak jadi tethering lah, pakai kampus aja ini udah. Tetheringnya nggak stabil, disconnect terus HP saya entah kenapa. Oke lah, daripada sebentar. Langsung aja ya, saya buka dulu.
Adakah yang belum tahu info hari ini kira-kira? Harusnya udah ya, saya udah bilang sih dari minggu kemarin kan. Minggu kemarin dan kemarin juga udah saya bilang. Ya, pertemuan terakhir sebelum UTS. Ya, tetap mengacu ke buku yang sama intinya. Saya sedang berbaik hati sekali. Jadi, bukan kisi-kisi yang saya kasih, tapi langsung soalnya. Wah, Oke? mantap. Jadi, Keren. jadi tolong nanti dicatat dan ya boleh serah sih screenshot atau bagaimana. Tapi nanti bentukan soalnya yang formal, yang ada copy TTS-nya segala macam, itu akan saya berikan via e-learning. Mungkin nanti atau besok lah. Ya, karena secara normalnya minggu UTS itu kan dari tanggal 22 sampai 26 November. Seharusnya dosen-dosen mulai mendistribusikan soal ya sejak tanggal itu. Tapi kalau saya kasih duluan sih biasanya. Jadi siapa tahu udah bisa langsung kerjain, kalian bisa ngerjain mata kuliah yang lain lagi dalam minggu depannya. Oke? Ya, Pak. Jadi inilah yang pertama. Ya, jadi dari apa yang kalian baca dan apa yang kalian alami atau amati di dalam hidup kalian ini selama ini, tentunya punya pandangan positif dan negatif ya, yang kalian miliki tentang kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat yang kini semakin terpapar teknologi yang terus berkembang pesat. Ya, jadi apa pandangan positifnya dan apa pandangan negatifnya? Paham ya soalnya? Paham, Pak. Oke. Jangan dibahas di sini, nanti terlalu mudah jadinya. Itu dijawab kan ya, Pak? Pikirin sendiri. Apa? Itu dijawab kan soalnya, Pak? Enggak, Direnungin, diliatin aja. direnungin. Dilihatin sampai kayak kejawab sendiri. Udah tahu ujian. Aduh. Nanti dibuat di dalam buat, Pak. Ya, jadi pandangan positifnya itu gimana? Pandangan negatifnya gimana? Kan orang ada banyak nih yang terpapar teknologi. Dari yang gaptek mau yang enggak kan? Nah, itu bagaimana? Menurut kalian tuh sisi positifnya gimana, sisi negatifnya gimana? Apa saja yang terjadi dari kedua sisi itu ya? Jadi ini bentukannya esai semua. 4 soal. Ya, karena semakin banyak rumah yang mendapatkan koneksi internet broadband berkecepatan tinggi, jadi aliran data akan lebih cepat dan akan membuka banyak kemungkinan baru untuk mendapatkan layanan dan yang memanfaatkan internet berkecepatan tinggi ini. Ada deskripsinya dulu nih. Nah, kalau kalian udah punya internet di rumah, misalnya yang udah berbasis FTTH ya, atau yang koaksial juga nggak apa-apa, intinya internet yang di rumah lah, yang kabel gitu ya. Entah itu IndiHome lah, Biznet, kayak CDN atau First Media dan lain-lain. Nah, layanan apa saja yang udah kalian gunakan dengan memanfaatkan internet tersebut? Kalian udah gunain apa aja itu dengan menggunakan internet itu? Ya, tapi ini pilihan ya. Kalau yang sudah jawab yang atas, kalau yang belum jawab yang bawah. Nah, tapi kalau belum punya internet di rumah, internet kabel, nah misalnya masih pakai ini nih layanan pakai paket data lah gitu, tethering atau bagaimana, pokoknya masih pakai yang dari HP. Nah, seberapa maksimal sempat putus nggak barusan koneksinya? Enggak, Pak. Enggak. Enggak ya? Tadi putus dikit Pak, putus dikit mungkin beda Nah, agama. jadi Aman aja sih Pak. Ya aman aja. Hah? Aman aja sih. Iya, aman aja. Gelap. ya udah oke. Nah, kalau misalnya masih ngandelin paket data nih dari HP karena belum ada provider internet kabel yang datang ke rumah, nah, seberapa maksimal kalian memanfaatkan internet itu yang via paket data itu? Apakah itu terkendala oleh batasan-batasan tertentu? Ya, pastinya lebih terbatas kan kalau yang pakai paket data, entah itu dari sisi kuotanya lah atau bagaimana. Nah, jadi itu kalau memang sudah pakai jawab yang atas, tapi kalau belum pakai jawab yang bawah. Tapi poin ketiga ini
kalian jawab aja pokoknya. Mau udah pakai, mau belum pakai. Yang poin ketiga jawab. Jadi harapan kalian tuh terkait dengan perkembangan layanan internet di Indonesia itu gimana? Apa yang perlu ditingkatkan? Dari sisi apanya? Oke? Paham ya sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak, paham. Pak. Paham. Oke. Nah, yang nomor tiga adalah sekarang kan mau itu software kayak mau itu musik, mau itu film, itu kan bisa kita cari dengan gampang kan. Bisa kita download aja pokoknya di web dengan mudah pokoknya. Nah, tentunya nggak semuanya bebas untuk didapatkan dari mudah karena sebagian punya copyright, ya, punya hak cipta dan perlu membeli lisensi atau izin akses untuk menggunakannya. Nah, bagaimana pandangan kalian itu mengenai software, musik, atau film bajakan? Karena itu merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Oke, terus apakah kalian pernah atau masih menggunakan software, musik, atau film bajakan itu dan alasannya apa? Oke, nah ini udah curhat nanti nih. Ya, Curhat nanti. ada nih gampang lah ya pokoknya. Pihak. Nomor tiga apa nih ya? Mana, Pak? Ya. Nah, nomor 4, ini pertanyaan terakhir. Jelaskan spesifikasi komputer yang Anda miliki saat ini, yang kalian miliki atau pakai lah pokoknya ya. Platformnya itu apa, desktop atau laptop, terus merek dan tipe prosesornya apa, sebutkan di situ, jenis dan kapasitas RAM-nya berapa, DDR3 4 GB lah atau DDR4 8 GB lah. Terus VGA-nya apa, mau itu internal kayak yang pakai GeForce atau Radeon gitu. Terus kapasitas SSD atau HDD-nya berapa? Ya, itu intinya itu aja sih. Tapi kalau misalnya kalian lebih expert gitu dalam hal spesifikasi seperti ini, boleh tambahin lagi. Misalnya pakai power supply apa gitu, berapa watt, sertifikasinya apa, terus pakai CPU coolernya apa, monitornya apa, itu terserah. Tapi intinya yang ada di sini aja. Platformnya, prosesornya, RAM, VGA, dan kapasitas SSD HDD-nya. Ya, kalau di expert boleh. Nah, terus apakah spesifikasi komputer yang kalian gunakan itu sudah memadai untuk melakukan aktivitas sehari-hari? Nah, jika belum, dari sisi komponen apa saja yang sekiranya perlu di-upgrade? Ya, nah, lalu software atau aplikasi apa yang Anda gunakan dan itu membutuhkan resource yang besar. Nggak usah banyak-banyak lah, 1 atau 2 saja contohkan. Ya. Yang kira-kira butuh daya komputasi yang besar nih untuk jalanin software itu. Yang software paling berat yang pernah kalian jalankan selama ini atau sedang kalian pakai. Oke, paham? Paham, Pak. Paham, Oke. Pak. Harusnya ya. Jadi cuma 4 itu aja ya. Disesuaikan aja jawabannya. Jangan terlalu dikit, nggak perlu terlalu banyak juga. Kalau ambil referensi dari luar, pakai prinsip ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi biar kopasnya tuh nggak kelihatan banget gitu. Tapi kalau dari sisi pertanyaan yang saya lontarkan sih harusnya ini nggak pakai jawaban kopas ya, karena memang ini murni dari pendapat kalian sendiri dan pengalaman yang kalian pernah alami gitu. Oke? Siap. Ya, Pak. Nah, jawaban ujiannya disimpan dalam bentuk PDF seperti biasa. Jangan masih DOC udah dikirim ya. Dirubah dulu save as PDF. Nah, format judul filenya seperti itu. Ya, tolong benar-benar ikuti penulisan format judulnya. PTIK21 underscore kode prodi underscore NIM underscore nama lengkap. Ya, jadi contohnya seperti itu, PTIK21 underscore SI kan prodinya, underscore NIM-nya, dan underscore Agnesta Yulita Dayun. Nah, itu contohnya ya. Jadi penulisan file name-nya seperti itu nanti. Ya Allah, your connection is unstable. Ya.
Oke, untuk penulisan file name-nya dan format filenya bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lalu untuk pengiriman file jawaban UTS-nya itu ke email saya saja, di situs sudah tertera, ya, muhammad.aziz@its.ac.id. Deadline-nya adalah hari Jumat tanggal 26 November 2021 jam 23.59. Jadi Sabtu sudah tidak saya terima lagi ya, karena Sabtu Minggu itu biasanya saya ngoreksi jawaban. Ya. Oke, Ya, Pak. lama ya. Jadi lumayan punya waktu banyak untuk bisa jawabnya. Tapi kalau fokus sehari juga selesai kok. Berapa jam juga udah selesai pasti. Nanti bisa dibikin, Pak. Hah? Nanti dibikin, Pak. Iya. Oke, dari preview soalnya aman ya. Untuk Pak. format filenya udah paham semua harusnya, dan pengirimannya kemana dan deadline-nya kapan juga udah saya berikan. Mudah-mudahan bisa paham dan bisa dipenuhi semuanya. Dari tes ini ada yang mau ditanyakan dulu? Bentukan formalnya ya, bentukan formal soal UTS-nya yang ada kopnya segala macam dan keterangan tambahannya itu nanti saya share-nya via e-learning ya, entah hari ini atau besok nanti saya upload di sana. Wih, ada yang sambil nonton. Oke, dari sini ada yang mau bertanya dulu, silahkan. Kalau nggak ada, saya close ini soal UTS-nya. Pak, agak aneh sih pertanyaannya, Pak. Cuman ya maaf-maaf aja. Nah, Yang mana? kan kalau untuk jawab ada rekomendasi nggak Pak kira-kira jawabannya 100 kata nih, atau jawabannya bagusnya tuh standarnya 2 baris atau 3 baris gitu, Pak? Sing aja lah. Saya nggak pernah membatasi itu sih sebenarnya ya. Mantap. Berapapun jawabannya, karena saya baca ya akan saya nilai juga. Wih, keren, Pak. Nggak sih, Pak? Iya. Kalau dari otak sendiri pasti nuanginnya enak lah, ya kan? Iya, Pak. Dosen favorit yang kayak gini. Bapak Aziz, Bapak Hai, apa? kan ada temen yang belum punya komputer nih, Pak. Nah, ini untuk menjawab nomor 4 ini apakah boleh diganti dengan hardware handphone gitu, Pak? Belum punya bukan berarti belum pernah pakai kan? Hei, mana ini? Nah, Terus solusinya gimana Pak itu Pak? Nah, ya itu solusinya gimana, karena Pak? Pernah pakai? soalnya lumayan, iya sih. Tapi kalau pernah pakai aja mungkin nggak tahu detailnya ya. Ya tapi seenggaknya seingat mungkin lah bisa kira-kira apa gitu speknya. Tapi kalau memang sehari-hari makainya dengan tablet misalnya pakai keyboard atau memang cuma ngandelin smartphone aja, tapi kayaknya susah juga ya. Pak, Ya silakan saja ditulis. Memang saya prefer ke desktop atau laptop ya, karena untuk produktivitas kan itu lebih menunjang untuk hal-hal yang lebih berat. Tapi kalau memang sehari-hari pakai tablet atau smartphone nih, khususnya yang nggak punya desktop atau laptop, silakan saja ditulis. Kan ada jawaban, akan ada pertanyaan lain yang nih yang bisa di yang bisa dijawab dengan sebaik mungkin nih, kayak udah cukup belum pakai hardware yang seperti itu, speknya seperti itu udah cukup belum, jadi apa saja yang perlu di-upgrade. Misalnya konteksnya belum punya desktop atau laptop kan bisa saja ditambahkan di situ. Memang ada keinginan untuk mempunyai komputer desktop atau laptop,
karena kebutuhan yang seperti ini, gitu. Ya, bisa dikondisikan lah jawabannya. Baik, Pak, baik. Mm-mm. Cuma kalau anak-anak yang kuliah di Fakultas Ilmu Komputer sih harusnya udah punya komputer masing-masing ya. Kan nanti kalau mau ngoding gimana? Masa ngoding di HP? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Saya buka chat dulu, siapa tahu ada yang menarik. Boleh. Film bajakan. Cewek mungkin suka nyimpen drakor-drakor. Betul Pak, downloadnya dari Telegram lagi. Aduh, yang via begitu lagi. Eh, Ini kayaknya nomor 3 bakal ketawa-ketawa nih saya bacanya nanti nih. Ya. Nggak mungkin kita bisa 100% pakai yang original ya, Iya Pak, teknik ada. kalau di komputer itu. Saya pun masih pakai yang bajakan. Ada di software tertentu. Kendalanya ya mahal gitu. Kan beda-beda tiap orang kan. kita nggak beruang, Pak. Gimana? Kita nggak beruang. 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 Sebenarnya pengen nonton film original Beruang. Pak. Pengen Beruang. Hewan itu hewan. Ya tahu sendiri, tapi kan kalau mau nonton film yang the real original itu kan kita perlu beli yang Blu-ray box-nya kan, dia full package, dalamnya Blu-ray, belum lagi kita harus punya Blu-ray player-nya, ditambah lagi dengan yang original itu kan tata suaranya juga berbagai macam kan, yang Dolby Atmos lah, apalah. Terus biasanya sudah 4K juga, kita butuh TV 4K kalau mau optimal ya. Kalau mau optimal menggunakan yang benar-benar original seperti itu. Butuh perangkat tambahan. Tapi kalau udah ready seperti itu dan pakai original terus, hebat. Saya film juga bajakan kok. Saya ngambil dari torrent malah. bagus di bioskop Pak. Nonton di bangku pojok atas. Cuma masalah, kenapa? Bagus di bioskop, nontonnya di pojok atas. Kamu nih suka di A1 A2 ya? Terus nonton siang-siang ya? Udah gitu harus horor Pak. Harus film horor. Ya, Aduh. Harus filmnya yang malam nikmatilah hari terus masa-masa itu. biar gelap terus. Semua anak muda lah Pak pernah ngalamin. Link bajakan ajak sini. Aduh. Biasa standby jaket tuh Pak. Cuman sekarang sih, oh iya jaketnya ditutupin ya. Cia. Iya, ketahuan itu. Ah, Aduh. Ada aja. Dosen kita gaul. Cuma gini, cuman sekarang kan setidaknya kita sudah terbantu sama layanan-layanan OTT video ya, dimana kayak Netflix atau Disney Plus Hotstar, video, iFlix, apa lagi ya, WeTV dan lain-lain dengan metode subscribe. Kalau dihitung-hitung biayanya murah loh, ya kan? Kalau kita nonton di Disney aja misalnya, dengan memanfaatkan promo dari Telkomsel, bukan promo ya, karena saya memang dapetin itu, 60.000 setahun, tapi kita bisa dapetin semua film-film dari Disney dan anak-anak perusahaannya, dari DreamWorks lah, dari Marvel lah, dan lain-lain. Dengan harga segitu sih, murah kalau menurut saya. Jadi meminimalisir pembajakan juga. Kita nge-stream itu kan nggak ngebajak kalau lewat layanan yang resmi, ya kan? Kecuali kayak streaming di tempat yang nggak resmi gitu, itu baru nggak enak.
bukan nggak enak sih. Itu bajakan hitungannya. Tapi kalau lewat layanan OTT yang resmi dan kita membayar, itu kan ori jatuhnya. Kita langganan gitu. Sekarang sih udah banyak. Setuju banget apalagi Netflix. Netflix Nggak yang ruginya. memang koleksi videonya banyak sekali ya, koleksi filmnya banyak sekali. Netflix, terus ada apa ya? Amazon ya, Prime Video ya. Iya Amazon Pak. Prime Video, Netflix and chill. Disney, itu kan pemain-pemain besar semua itu. Ya, Yes. Semoga KPI nggak masuk Ya. ke Netflix Pak. Soalnya pasti ngacak-ngacakin kalau KPI masuk. kacau lah itu. Itu kartun aja nanti di blur itu. Nggak asik tuh. SpongeBob ke pantai di blur, bikini di blur. Sandy di blur. Bukan Sandy ini ya, mahasiswa. Sandy apa ya? Sandy aja di blur gitu. Kayak saya berpikir, apa yang dipikirin KPI ya sebenarnya ini? Lagu Bruno Mars dibilang Ya, mengundang itulah. seksual Pak. Lagu Bruno Mars. Kalau dilihat dari lirik dan gaya videonya memang, tapi kan tidak semuanya orang berpikir seperti itu kan. Saya pun nikmatin Betul. lagunya ya nikmatin aja beatnya gitu. Liriknya ya hafalin aja, nggak perlu didalemin banget kan. Ih Pak Ajis tahu semua lagu, film, teknologi. Gaul gaul banget Pak Ajis. Kan Pak Ajis yang Lebay ada. ya. Kalau saya nggak Nggak tahu kayak begituan, bagaimana saya bisa ngajar begini? Iya Pak, biasanya kalau S2 tuh terpakunya sama teknis aja, tapi Bapak nih keren juga nih, tahu semuanya. Oh, lihat dulu dari mata kuliahnya juga, karena ini mengantar TIK. Lain ceritanya kalau nanti saya ngajar analisis dan desain sistem informasi nilai misalnya atau yang lain lagi. Ini kan memang cuma pengantar aja, jadi lebih ke arah hal-hal yang general lah, yang dekat dengan aktivitas kita sehari-hari. Gitu. Aziz, fokus ngajar aja Pak. Full time ngajar. Gimana? Bapak Aziz full time ngajar. Saya full time ngajar dan selain ngajar kan saya memang struktural juga di kampus. Terputus ya? Sebelum di ITTS Dapat dosen waktu Gimana, Pak? Bapak kuliah, pas Bapak kuliah, dosennya rumit gitu. Gimana diulang? Pak Aziz pernah nggak pas dulu kuliah, terus dapat dosen yang rumit? Ya pasti ada lah. Dari sekian banyak mata kuliah yang bisa sampai 50 mata kuliah, pasti ada aja dosen yang rumit. Ada yang santai, ada yang rumit. Ya pasti berbeda-beda lah. Ya, tergantung Tergantung pembawaannya juga. Saya pun dulu pernah dapat nilai UTS itu dari skala 100 ya. Nilai saya itu 17 cuma. Wow. Pernah saya. Wow. Dan memang super strict sekali dosennya. Dan kalau boleh bilang hampir semua mahasiswa tuh ke dia tuh gimana gitu. Rusuh ya. Memang nilai paling tingginya 60. Gimana? Mata kuliah apa, Pak? Aljabar linear bukan? Aduh, Jangan dibahas soal saya gitu. lupa waktu itu. Itu enggak. Jadi waktu itu waktu S1 sih. Ya, S1 kan masih ada aja zamannya nggak fokus kuliah ya, main-main juga. Jadi kalau S3 kan itu emang dituntut untuk lebih fokus. Kan kalau salah-salah kan nanti lulusnya lama. Nah, saya lupa sih mata kuliahnya apa. Yang jelas hampir seluruh mahasiswa
itu nilainya jelek di bawah 60 semua. Bahkan ada yang 1 digit 9 lah kalau nggak salah. 9 kan Wow. berarti 9 dari 100. Ya, ambil hikmahnya aja sih. Eh, orangnya sebenarnya fun, tapi entah kenapa dalam melakukan penilaian itu strict sekali. Ya memang karakter dari dosen itu beda-beda. Disesuaikan saja. Ya. Ada yang mungkin kaku banget orangnya, tapi dalam penilaiannya luas banget. Ada yang sebaliknya, gitu. Cuman saya kalau misalnya ujian langsung, secara langsung, itu agak strict saya. Soalnya di tempat saya ngajar sebelumnya tuh dulu saya pernah nemuin mahasiswa yang banyak pakai contekan gitu, pakai kertas lah, di rule gitu kan kecil-kecil, pakai HP lah, ditulis-tulis di tangan lah. Itu langsung saya keluarin dari ujian itu. Ya kan, maksudnya dosen udah memberikan effort yang sebegitu besarnya, ngasih materi, berdiskusi, terus kadang seperti ini nih, saya dari dulu kayak gini. Saya ngasih soal sebelum waktu ujiannya itu ada, jadi udah punya bayangan dulu gitu mau ngerjain apa, jawabannya mungkin udah disiapin duluan supaya paham. Tapi masih aja yang kurang peduli tentang itu, masih nyontek lah segala macem gitu. Ya itu terkait dari ini juga sih. Di BINUS itu kan dulu memang kalau nyontek langsung di DO ya. Jadi BINUS. ngeri saya juga di sana waktu itu. Oh, BINUS, Bapak nih. Wow, oh BINUS, wow. Gelap. Pak di BINUS tuh. Nah, sih biasa aja. Kuliah di mana aja sama aja kok. Enggak, Pak. Beda, Saya Pak. pernah ke BINUS. Nuansa BINUS beda, Pak. Saya pernah ke BINUS, saya nggak pernah ngelihat satupun cewek atau cowok yang jelek mukanya. Cakep-cakep semua. Motor Beat yang kenal pot berisik juga nggak ada di BINUS, Pak. Di shaming ya. Satu angkatan sama Bu Astri, Pak. Jajanannya enak-enak Pak di BINUS. Satu angkatan sama Bu Astri. Kalau bapaknya R jangan di BINUS deh. Jadi yang dari BINUS itu orang tajir semua pasti kalau di BINUS mah. tidak semua. Dosen-dosen yang seangkatan sama saya itu ada Tunas Martua, terus Marwan, siapa lagi? Pak Marwan aplikasi komputer. Marwan Cilahi. Iya. Iya, itu S2-nya bareng saya. Astri itu beda prodi sama saya tapi satu angkatan. Lalu Yudi Christian. Jadi ada 5. Belum semuanya kalian temuin kan? Nanti di mata kuliah yang semester depan mungkin. Bu Astri udah Pak. Iya, Mbak Astri udah. Pemrograman berbasis event. Marwan aplikasi komputer. Tapi Ya. orang Ya, ada beberapa tapi orang sih. percaya sih kalau Pak Ajis dari BINUS. Pasti percaya orang-orang. Pasti orang-orang percaya kalau Pak Ajis dari Kenapa? BINUS, soalnya bau-bau kulit Pak Ajis, terus bajunya Pak Ajis, laptopnya Pak Ajis itu bau-bau orang kaya. Lu Mareto body shaming banget ya. Kok body shaming sih? Laptop saya cuma nggak nyampe 6 juta loh. Yang PC Pak Ajis loh. Yang waktu itu dikasih Itu lihat ke hobi, kita. jangan disamakan. Hobinya mahal Di gak situ tuh? cuma hobi.
Ya, Waktu itu kan Pak Ajis sempat itu kan kalau di nge-review. total. Pak Ajis pernah nge-review ke kami kan soal Mm-mm. PC-nya. Betul. Ya Bau-bau cuma orang itu sih kaya. hobi saya soalnya. Bau-bau orang kaya. Lebih tepatnya nabung. Cuma titik. Ya nggak, Pak? Itu nggak dibeli dalam satu saat yang sama, dalam satu momen yang sama, enggak. Punya yang Disusun. dasarnya dulu, nanti di-upgrade lagi, ditambahin lagi gitu. Tapi kan saya nggak begini kan. Udah jangan bobo etnis lah. Kalau saya keturunan Padang sih, sama kayak Romi kayaknya ya. Romi orang Padang tuh ya? Saya nggak. Oh gitu. Ya. Tapi lahir udah di Jakarta. Jadi Padang mana, Pak? gimana? Padang di mana, Pak? Hah? Tapi ingat ya, saya lahirnya di Jakarta. Kalau nenek saya orang Painan. Oh, Payunan. Jauh, Pak, jauh. Pesisir selatan ya, deket laut. Kayak Mande ya, Pak. Enggak begitu fasih saya, karena memang lahir di sini. Sebenarnya orang Betawi dong ya, karena lahirnya di Jakarta kan. Iya. Coba aja, Pak. Searching, Pak. Bagus namanya, Pak. Iya. Ini pertemuan 7 kayak pertemuan pertama. Yang kayak masih perkenalan aja. Udah. Dari materi dulu, bukan materi sih, dari preview UTS aman ya? Nggak ada yang ditanyakan Aman, lagi, Pak. biar saya close dulu nih. Aman, Pak. Sudah. Tadi siapa yang mau vaksin tuh? Silahkan. Udah dari vaksin kan di sini? Saya udah komplit Ntar, Pak, nih jam dua-duanya. 11. Ya, silahkan. Iya, Pak, thank you. Apa vaksinnya? Ini AstraZeneca, Pak. Wih, sama dong. Oh iya. Ini Ya, sekarang yang banyak yang langka, Pak, Pfizer jadi ya. kalau kelewat susah nunggunya, harus lama lagi deh. Iya. Pfizer lagi banyak sekarang. Wah iya Pfizer, tapi dia di reserve buat kesehatan dulu ya Pak ya, buat nakes sih. Mm-mm. Tapi yang di itu enggak sih? Yang lewat Transcorp kayaknya buat umum deh. Pfizer itu Pak. Mm-mm. Widih. Mereka mengiklankannya gitu. Oh keren. Udah lama kok. Iya Pak. Ya udah, silakan. Iya Pak, thank you Pak. Jangan nangis ya disuntik. Waduh, enggak. Oke, baik. Sebenarnya mau ngeliatin ini sih saya, tunggu ya. Nih. Ini. Share screen aja. Nih, practical action yang ada di chapter 4 sih. Masalah power issue, program with electric power to your computer. Ini sebenarnya kayak tips-tips aja ya. Ada ini di halaman 205 Pak. Nah, tentunya kita jalanin komputer kan pakai listrik. Ya, listrik pun tidak terlepas dari masalah-masalah yang ada ya, seperti yang kemarin saya jelasin. Nah, di sini ada beberapa tips dari si buku. Kalau bisa saya bahas satu-satu. Nah, to reduce your electricity bill, disconnect your computer when you're not using it for a significant length of time. Ya udah jelas dong ya. Jadi untuk supaya tagihan kita nggak mahal, ya kalau memang nggak dipakai, komputernya ngapain kita nyalain? Kan kecuali jadi torrent seeder nih, itu nyala terus kan.
internet sama gitu ya, atau untuk file sharing atau untuk server. Nah, tapi kalau untuk penggunaan pribadi ya, kalau nggak dipakai matikan saja. Lagian untuk menghemat umur si komputernya juga kan, ngurang-ngurangin biaya listrik juga kan. Terus, if a laptop's heat on your thighs is uncomfortable, put it on a cool tray atau chill pad. Jadi buat yang masih pakai laptop di atas paha, mungkin kurangi-kurangilah itu. Apalagi kalau cowok nanti matang. Matang. Laptop tuh kan bawahnya panas dan dia punya kisi-kisi udara dan kipas untuk mengeluarkan panas itu kan. Kalau kisi-kisinya tertutup atau output dari kipasnya tertutup, maka panasnya tuh akan sulit keluar dari laptopnya. Ya, dimana itu akan mengurangi umur si laptopnya sendiri. Atau kita jadi nggak nyaman nih karena panasnya lari ke atas keyboard gitu. Mungkin kita mau pakainya jadi nggak enak. Apalagi kalau di atas paha misalnya, itu kan rentan terguncang. Ya, hard disk sensitif, ingat. Jadi kalau lagi dipakai dia terguncang-guncang, khawatir ada head crash nanti. Kayak mati kemarin dong ya. Gitu ya. Jadi kalau bisa taruh di permukaan yang datar, seperti meja gitu, atau pakai itu, pad itu, laptop pad yang ada kipasnya, segala macam. Itu kan ada tuh. Atau cukup makainya di ruangan ber-AC misalnya. Pokoknya jangan menghalangi intake dan outtake-nya dari si pendinginan laptop itu. Backup data regularly. Ya, jangan lupa untuk membackup data secara berkala. Ya, ini penting banget. Terserah mau bentukannya backup secara lokal kayak atau online kayak. Ya kalau datanya gede online juga sulit ya. Kalau bertera-tera mah mau bayar berapa gitu untuk layanan cloud storage-nya. Intinya backup lah data secara berkala. Misalnya punya hard disk 2 gitu atau punya hard disk eksternal yang agak besar, nggak perlu dicolok tiap saat. Nah, penting kalau misalnya ada yang hilang itu bisa dicari dengan mudah. Apalagi kalau isinya file-file penting atau pokoknya sesuatu yang penting banget kalau sampai hilang kan berbahaya, apalagi untuk bisnis misalnya. Ya. Terus use a surge protector to protect against too much electricity. Misalnya takutnya kena petir nih, kesambar petir rumah kita atau bagaimana. Nah, dengan adanya surge protector ya kita lebih aman. Komputer kita tuh nggak bakal kena electric shock yang tinggi. Ya, udah di-cut duluan sama si surge protectornya itu. Ya. Terus use a UPS to protect against brownout and power failure. Buat yang rumahnya di pelosok nih atau misalnya trafo di daerahnya itu sudah terbebani sekali, suka mati lampu atau voltage drop, turunkan tegangannya. Nah, gunakanlah stabilizer atau UPS kalian. Jadi biar kalau misalnya mati, nggak makan korban nih komputer kita. Kalau suka kena mati lampu kan suka makan korban kayak motherboardnya, hard disknya, power supply-nya, dan lain-lain. Ya. Nah, terus turn on highest power consuming hardware first, lalu turn off lowest power consuming hardware first. Jadi ketika menyalakan komputer, nyalakanlah dulu hardware mana yang paling besar konsumsi dayanya. Misalnya CPU-nya dulu. CPU dengan monitor, dengan speaker misalnya kan pasti masih gedean ini kan, masih gedean CPU-nya kan, atau terkait perangkat-perangkat yang lain yang ada di rumah. Nah, jadi biar tidak memberikan semacam apa ya, ada shock kecil gitu loh, shock kecil dari ada power surge kecil ketika si perangkat yang berdaya besar itu dinyalakan, dia mungkin akan sedikit naik gitu. Nah, itu akan lumayan berdampak pada perangkat-perangkat yang lebih kecil. Ya. Jadi biar nggak ada kasus-kasus seperti itu. Cuma mungkin ini tidak terlalu ini ya, yang tidak terlalu berdampak signifikan sih sebenarnya. Tapi disarankan seperti itu. Begitupun untuk matiin
matiin yang perangkat-perangkat kecil dulu, baru yang terakhir matikan yang perangkat yang paling besar daya komputasinya, pemakaian dayanya. Unplug your computer system during lightning storm. Wah, emang ngeri sih ya kalau kita masih jalanin komputer atau perangkat lainnya di tengah-tengah hujan lebat yang berpetir. Ada yang pernah kesambar petir di rumah? Kenapa? Adik saya pernah, jadi lagi ngecas HP-nya, terus ada petir kencang sekali, dan dari situ ada kayak kelihatan keluar electric shock gitu, dan HP-nya mati habis itu, rusak. Ngeri. Apalagi yang masih mungkin pakai antena gitu kan di rumahnya, itu ngeri itu. Udah pakai antena, nggak pakai apa yang anti petir itu, ngeri. Kecuali sudah full pakai IPTV, jadi tidak ada lagi besi-besi di luar yang menuju yang bikin petir doyan ngejilatnya. Ngeri. Kalau sampai banyak perangkat yang kena tuh, misalnya lagi nyalain banyak perangkat elektronik terus kena petir, tidak kuat perangkatnya, habislah. Berapa banyak kerugian perangkat yang rusak gara-gara petir. Ya, jadi minimalisir sekali, minimalkan betul perangkat-perangkat elektronik yang dinyalakan ketika sedang terjadi hujan badai atau banyak petirnya. Ya, ada yang punya pengalaman dengan masalah listrik seperti ini dengan perangkat komputernya atau perangkat lainnya? Tadi siapa yang bilang habis kesambar petir itu pernah? Si Rehan, Pak. Enggak. Pernahan sambar petir? Perangkatnya, bukan orangnya. Iya. Kalau orangnya Nggak pernah, mungkin Pak. sekarang nggak kuliah di sini. Ya. Ada yang share atau hal-hal yang lainnya? Silakan. Sebelum saya tutup untuk hari ini. Pak, Ya, mau nanya Pak. Ini Pak, gaya bener tuh foto. apa Pak? Ya, kenapa? Mau nanya Pak, laptop saya kan Windows ya. Ya. Jaringan internetnya kadang-kadang stabil, kadang-kadang enggak. Kalau hujan sih emang nggak ada banget gitu. Nah, kemarin-kemarin itu kan saya hotspotan ke HP saya ya. Itu tiba-tiba boros banget Pak. Udah di restart juga tetap aja boros. Nggak kayak biasanya gitu Pak. Kenapa ya? Bisa diulang sebelum yang ngomongin boros itu tadi? Kan laptop saya kan wifi-an ke HP saya ya. Gitu. Kemarin-kemarin mah nggak terlalu boros, biasa aja gitu. Kalau pakai mah ya emang gitu. Nah, kemarin tuh 2 hari sebelumnya itu pas saya hotspotan lagi ke HP saya itu boros banget setelah saya kena virus. Gitu. Boros banget. Jadi kayak Borosnya dalam boros data. borosnya datanya. Ya kuota ya. Padahal nggak dipakai apa-apa, Bukan baterainya kan? bukan. Tapi ininya kuotanya. Padahal nggak dipakai apa-apa, cuman di hotspotin aja gitu. Tapi kenceng banget itunya. Kenapa ya? Aktif enggak? Ya, gini, di Windows pasti update-nya jalankan Windows Update. Ya, bisa jadi ketika dinyalakan itu kan memang kalau nggak salah Windows itu update yang lumayan besarnya itu per hari Rabu
jam berapa gitu. Itu kalau dulu sih, nggak tahu sekarang. Tapi intinya akan ada update secara berkala terus-terusan. Ya. Dari Windows-nya sendiri bakal update. Belum lagi dari software-software yang install di komputer itu juga kadang ada automatically update. Belum lagi antivirusnya. Antivirus kan sehari bisa berapa kali update. Nah, gitu memang. Jadi mungkin memang sedang aktif itu networknya karena dipakai untuk update. Tapi bisa jadi kalau karena kena virus, itu kan dia ada pengiriman paket data yang tidak terdeteksi sih biasanya secara jalur belakang. Nah, itu yang harus dikhawatirkan juga. Pastikan jangan sampai ada virus yang masih aktif di komputer itu. Karena biasanya ada koneksi yang digunakan untuk aneh-aneh nanti sama si pembuat virusnya atau si virusnya itu sendiri. Ya. Jadi kalau memang tidak terjadi boros terus-terusan, ya memang mungkin sedang update-nya nyala aja itu banyak. Habis kalau itu selesai juga nggak akan boros lagi kok. Ya, Izin bertanya, Pak. ya. Itu Pada tadi yang nanya belum confirm itu. saya, Oh Pak. ya, udah kali ya. Udah nggak apa-apa. Langsung aja. Langsung ya. Pada presentasi Bapak yang tadi, yang presentasi kelima dari bawah, di sini ditulis, note that surge protection will not help you in case of a close by lightning strike in separate storm, unplug everything. Jadi di sini kalau surge protector tidak bisa menolong kita kalau ada petir, terus fungsinya surge protector di sini untuk apa dong, Pak? Mana sih? Yang presentasi bagian apa barusan, nih Pak. subnya? Mana subnya? Surge protector, Pak, kelima dari bawah. Yang subnya apa nih? Yang use a surge protector to protect against too much electricity. Ya betul, Pak. Ya betul. Di sana dalam kurung, note that surge protector will not help you in case of close to lightning strike. Oh, iya. Karena gini, daya listrik dalam petir itu kan nggak bisa diprediksi ya. Sedangkan surge protector itu punya batas toleransi berapa voltase yang bisa dia tangani. Nah, jadi memang kalau untuk kasus-kasus yang masih kecil-kecil aja mungkin bisa. Tapi kalau yang tidak diprediksi, misalnya di tengah badai sekali, petirnya tinggi sekali, tegangannya sangat tinggi, ya surge protector pun bisa keok dibuatnya gitu loh. Jadi memang tidak menjamin pakai surge protector itu 100% bisa aman dari kasus-kasus seperti terkena petir atau dan lain-lain. Karena memang variatif sekali tegangan dari petir itu. Ada petir yang cuma bikin kaget doang gitu, ada kan. Tapi yang bisa bikin orang mati pun juga ada kan. Ada. Sampai pohon terbelah pun juga ada kan. Ya, memang beda-beda sih. Tapi saya bukan ini ya, bukan ahli cuaca ya, jadi nggak tahu juga berapa tegangan dari sebuah petir itu. Gitu. Jadi ya namanya perangkat pengamanan ya tidak 100% bisa bebas masalah ya. Tapi setidaknya bisa mengurangi resiko jika terjadi kasus-kasus yang tidak terlalu besar gitu. Sama kayak stabilizer juga kan. Nah, stabilizer kalau misal dia kan akan menstabilkan tegangan di 220 volt, terus ada batas toleransinya plus minus sekian. Nah, kalau dia terkena volt yang sangat rendah terus-terusan, ya tentu akan berdampak buruk pada si stabilizernya juga kan, karena kerjanya akan berat sekali gitu. Jadi selama batas-batas toleransi yang ditetapkan oleh perangkat itu tidak terlampaui, harusnya aman-aman saja. Tapi dalam kondisi tertentu dia berjalan terus di luar batas toleransinya, ya siap-siap aja umurnya akan tergerus gitu. Ya. Ya baik, Pak. Terima kasih. Yo, sama-sama. Ada lagi? Anything else?
Settingan Wi-Fi-nya dibikin method connection. Nah, itu boleh juga tuh. Jadi dibatasi nanti koneksinya oleh si Windows-nya. Cuma yang mungkin akan ya kalau mau di defer sih upgrade-nya ditunda dulu. Cuma yang namanya update kan disarankan dijalankan terus gitu. Sekali update, apalagi ada apalagi ada update yang kumulatif gitu, itu memang lumayan besar juga sih makan paket datanya. Ya itu suka dukanya masih pakai paket data ya begitu. Makanya kita mengacu di pertanyaan tadi ya. Ya, apakah terkendala dengan batasan-batasan yang ada kalau masih pakai paket data provider seluler? Nanti bisa curhat tuh di situ. Oke. Daripada lupa, mending kita ini dulu ya, presensi dulu ya. Bentar. Oke? Oke, udah pada standby. Udah paham lah ya. Kemarin dari TI ya, berarti sekarang dari informatika. Saya mulai dari informatika dulu. Oke, bentar. Ya, saya siap ya, informatika dulu. Abdul Hanif Fahri, Abdul Rahman Zauhari, Ahmad Farid, ya ada. Agus Saputra, Hadir Pak. ada. Yep. Ahmad Nathan Firdaus, nggak ada ya. Andi Nur Azairi, Delima Juliani, Dava Faizuddin, Pak. Iyop, Diaski Artaputra, Pak. Iyop, Doni Antonius, nggak ada. Fadel Muhammad Rizaldi, Hadir Pak. oke. Fernanda Harjoki, nah itu ada. Gary, nggak ada ya. Heidi Angkawiana, Pak. oke. Ibrahim, ada. Ilham Hadiansyah, Hadir Pak. oke. Khairi Syahria, Lili Karomah, Hadir, Pak. ada. Muhammad Ramadan Fauzi, Muhammad Alfian, Muhammad Fajar, hilang semua. Muhammad Farid, Muhammad Rifki Firdaus, Rahmat Putra, Connect deh, Pak. Rahmat Putra lagi connect deh, Pak. Rahmat Putra, Hadir, Pak. oh iya, oke. Oke. Romi ada. Yuk, Saat Abdurrahman. Hadir, Pak. Oke. Sandy. Sandy nggak ada nih.
Disensor berarti ini. Syahrul Faiz. Faiz ada, Pak. Mana? Dia lagi di jalan, Pak. Tadi masuk, Pak. Oke. Teguh Hendro. Nggak ada. William Pratama. Ini, iya. Hadir, Pak. Oh, oke. Ya, ya. Yazid Syafiq. Ada. Oke. Yazid hadir, Pak. IF. Ada yang belum terpanggil? Informatika. Udah kayaknya, Pak. Oke, saya save ya, no complaint. Lalu beralih ke SI. Apa tuh? Pak mau badai, emang iya? Tadi saya lihat tuh previewnya, Siti Nadia. Kamu nggak badai aja koneksinya begitu, gimana badai ya? Hilang nih. Ya, oke. Agnesta Yulita. Hadir, Pak. Ada. Yo, Al-Fatah Wibisono. Vaksin, Pak. Vaksin. Al-Fatah Oh vaksin, iya, Pak. vaksin. Alisa Nur Alisa Nur Hafsah. Alisa tadi Tadi masuk kok, Pak. iya, tadi WA juga sih. Nanya ini nih nggak bisa masuk. Amanda Mahardika. Ada. Hadir, Pak. Oke, Andrian Marcelino. Hadir, Pak. Oke, Aulia Fitri. Hadir, Pak. Oke, Kristal. Hadir, Pak. Iya. Debbie Permata. Ada ya Debbie ya. Delia Mutia. Hadir, Pak. Ya. Fania Ayu Putri. Hadir, Pak. Oke. Jalu Arya. Hadir, Pak, hadir. Oke. Lukman Nur Lazuardi. Hadir, Pak. Oke. Lusmar ada itu mah. Ya. Maulana Yusuf. Hadir, Pak. Iya. Muhammad Hikmal Irfan Syah. Tadi bukannya ada ya? Iya, tadi ada kok, Pak. Saya adain ya. Kayaknya jaringannya, Putri Pak. Awalia. Hadir, Pak. Iya. Mau badai mungkin. Putri Awalia ya. Tertularan Siti, Pak. Syahla Fatihah. Hadir, Pak. Oke. Wahyudi Hafid. Wahyudi nggak ada ya. Widuri. Yuni Hapsari. Oke, SI saya save no complaint. Itu Siti ngeliatin badainya. Nanti kamu kesana berarti loh. Kamu nggak ada search protectornya loh. Oke, TI. Kita mulai. Ahmad Hidayat. Hadir, Pak. Hadir. Alreyananda Noviusma. Hadir, Pak. Arsyianah Nurfatika. Hadir, Pak. Hadir.
Nazrudin, Hadir Pak. Dimas Cesar, Fazri Ardi Fadlan, Habakista, ada tadi kan nanya. Yosafat Faskal, Hadir Pak. Hadir. oke. Muhammad Iqbal Rahman, Hadir, Pak. Monica Carla, Hadir, Pak. oke. Muhammad Asep, Muhammad Calvin, nggak ada ya. Muhammad Rabani, Hadir, Pak. Fatma Januka, Fatma nggak ada ya. Prasetya Adi, Hadir Pak. ada itu. Ya. Putri Meliana Sari, Hadir, Pak. Rafifah Adila, Hadir, Pak. Solahuddin Abdul Aziz, Hadir Pak. Siti Nadia ya ada. Awas kesamber. Wirpan Atmaja, tidak ada ya. Oke, saya save ya. Sudah no komplain ya. Lah, itu ada Gary sama Sandy. Kenapa dia nggak ikut kuliah di sini? Barusan lewat. Ya, baiklah. UTS udah, diskusi udah, ini sudah. Lupa Ada lagi yang dia mau nak, ditanya? Pak. Silakan. Siapa? Gary dan Sandy tadi lupa dia nak. Jadwal pengganti. Lupa dia. Iya, orang yang lewat tuh. Iya, tak bersalah. Lagi asik berdua mereka Pak. Malum. Selalu ya, memang mereka begitu. Ya, masih ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Apa ya? Apa ya? Ya, tes udah. Ayo Bang Rahmat Jangan Putra. lewat dari deadline ya. Waktunya udah panjang banget loh. Soalnya sudah saya kasih dari jauh-jauh hari loh. Jadi jangan ditunda-tunda, oke? Kalau masih telat juga ngumpulnya kebangetan asli. Tadi mau nanya apa silakan. Kayaknya udah jelas semua Pak. Udah jelas semua ya. Sudah tercerahkan ya. Cuma Siti Nadia aja yang lagi gelap itu. Oke. Oke lah kalau gitu kita tutup ya pertemuan hari ini, kuliah penggantinya yang isinya cuma kisi-kisi sama diskusi saja. Terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya buat kalian semua selama ini. Dan nanti selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh ujian tengah semester. Selamat menempuh ujiannya. Ya ampun, Pak. Ada 7 mata kuliah nih ya. Tetap semangat selalu ya, jaga kesehatan dan silakan lanjutkan aktivitas kalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. kasih Pak. Ya, sama-sama.